Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'mati salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puja-puja dan puji syukur kita kepada Allah atas kehadiratnya yang masih memberikan umur kepada kita hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil kiamah nanti. Amin. Para dewan juri yang berbahagia, Lomba Pentas PAI 2025, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Al-Rashid Wijoyoto dari SMP Al-Wafa Islamic Boarding School Setu Bekasi. Akan mendeklamasikan pidato singkat yang bertemakan atau berjudul Manusia Makhluk Paling Mulia. Manusia Allah telah ciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Lafaz ini atau ayat ini menyatakan sumpah Allah bahwasannya Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Lalu dalam ayat lain juga Allah menyebutkan Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dia yang menciptakan langit dan bumi, lalu menyempurnakan bentuk rupamu, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Lalu bagaimana konsekuensi kita setelah Allah ciptakan kita dengan bentuk sempurna? Maka kita harus mensyukuri dengan apa yang telah kita dapatkan. Salah satu ayat yang menyebutkan Allah menyinggung manusia untuk melihat dirinya sendiri dalam surah Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu, apakah kalian tidak memperhatikannya? Maka sudah tentu sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Allah dengan bentuk serupa sebaik-baiknya, lalu diberikan akal dan pikiran, maka kita wajib memperhatikannya mulai dari diri kita sendiri, lalu kita melihat alam semesta yang lain. Saudaraku, manusia paling mulia tidak lain dan tidak bukan ialah para nabi dan para rasul. Dan sebaik-baik para nabi dan para rasul ialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Lalu, siapakah manusia yang paling mulia di antara tengah-tengah kita? Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, dan kami menciptakan engkau seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami menjadikannya engkau berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Dan orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maka dari itu, ketakwaan, iman, dan amal soleh adalah salah satu kunci menjadi manusia paling mulia, sebagai makhluk yang paling mulia. Allah juga telah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Lalu apa balasan atau konsekuensi dari beriman dan beramal soleh? Allah menyatakan dalam ayat selanjutnya. Jazaahum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada
radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan bagi mereka ada pada sisi Tuhan mereka, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Maka dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-7 ini, dalam tafsir Quranul Azim karya Ibnu Katsir, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para ulama lainnya menyatakan bahwa ayat ini dapat menjadi landasan bahwasannya orang beriman dan melakukan kebajikan bisa lebih mulia dibandingkan malaikat. Karena dalam surat ini Allah menyebutkan mereka adalah sebaik-baik makhluk. Artinya mereka orang-orang beriman dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan lagi bertakwa kepada Allah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk yang Allah telah ciptakan. Lalu siapakah makhluk yang paling buruk atau sejahat-jahatnya makhluk? Allah menyatakan dalam ayat sebelumnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang ahlu kitab, orang-orang yang telah Allah berikan kitab kepada mereka, tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad, mereka mendustakannya. Dan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah kepada Allah, tapi di samping itu mereka menyembah kepada selain Allah, yaitu menyekutukan Allah, maka mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka kekal di neraka jahanam untuk selama-lamanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.